Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Asik kopinya nendang. Dari javahalucoffee.id, ini adalah espresso arabica. Nyaris habis tapi persediaan kopi saya masih banyak. Ini agak kusut karena pagi-pagi ini muka masih berantakan karena baru pulang dari luar kota, ngadain kumpul-kumpul di Yogyakarta di perusahaannya Pak Buntoro, Mak Technologies. Nah, Teknong, mega andalan Kalasan, perusahaan pabrik yang edun ya. Kumpul-kumpul kita dan diskusi, ya bukan konferensi tapi berkumpul ya. Padepokan pada ngumpul ya. Sindikat PAU ngumpul. Nah, ini dikaitkan dengan itu nih, ada orang yang kemudian forward ke saya gitu ya. Budi, gimana komentarnya nih tentang ada sebuah postingan di LinkedIn ya. LinkedIn cerita tentang Indonesia, apa nih judulnya? Indonesia Conference Industrial Complex, where business leaders talk but never do. Jadi ceritanya si penulisnya ini dia menceritakan tentang bagaimana di Indonesia ini banyak business leaders ya yang kelihatannya sibuk. Tapi sibuknya di konferensi, di seminar. Kelihatannya sibuk seminar. Jadi perginya konferensi. Hari ini ada konferensi apa? Datang jadi pembicara di mana? Hari ini menjadi pembicara di sana, di sini, pembicara di sana, di sini. Gimana komentar saya terhadap itu gitu? Nah, yang pertama emang ada benernya juga sih ya. Saya memang melihat ada orang-orang yang hobinya ngisi seminar. Tapi ada salahnya juga, mungkin dia juga perginya ke seminar-seminar juga. Jadi dia tidak pergi kepada yang the real thing, yang mana yang itu yang dilakukan. Tapi kalau dilihat dari skala global, memang global secara Indonesia maksudnya. Ini dia cerita tentang business leaders yang cerita tentang di seminarnya itu ya, konferensinya tentang potensial Indonesia, potensi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Belum ya, dia nggak bicara soal itu ya. Dia bicara tentang yang lain-lain. Indonesia unleashing Indonesian potential. Nah, dia mungkin juga perginya ke situ-situ, tapi dia tidak pergi kepada orang-orang yang tidak pergi ke seminar-seminar itu yang sebetulnya membuat perubahan banyak di dunia ini, di Indonesia dan bahkan dunia. Seperti waktu kemarin kami ke tempatnya Pak Buntoro itu, banyak membuat perubahan gitu. Jadi itulah do the real thing ya. Artinya walk the talk kalau dalam istilah asingnya itu ya. Jadi memang dieksekusi apa yang dibicarakan. Jadi yang presentasi itu adalah menceritakan yang sedang dikerjakan, yang sudah dikerjakan, selesai. Jadi melaporkan apa. Jadi bukan cuma teori-teori aja. Memang sih banyak orang yang cerita tentang teori-teori. Jadi orangnya kita sebut apa ya? Orang yang memang modalnya hanya PowerPoint ya, block diagram dan PowerPoint. Ada dua hal lagi yang dia sebetulnya missing. Nah, kenapa orang Indonesia pergi ke seminar, konferensi, segala macam ya. Yang pertama adalah makan siang gratis. Dia nggak nyebut itu ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang datang ke acara itu. Ya ini bukan presenternya ya, tetapi yang di penontonnya adalah makan siang gratis. Jadi there's no such thing as free lunch. Ada. Yaitu seminar konferensi. Kita nukarkan dengan waktu kita aja ya. Ada, jadi memang itu jadi makan gratis yang jadi kalau ada seminar di mana ya, makanya itulah sebabnya kalau habis makan siang habis tuh pengunjungnya. Jadi kalau sesi kita di atas makan siang, yang mana saya sering letakkan di atas makan siang ya, karena udah pada ngantuk, topiknya pada nggak jelas gitu ya, kabur lah semua orang ya, mereka tidak sempat mendengarkan saya cerita. Ya itu jadi tuh yang satu itu. Yang kedua ada yang namanya apa? Ntar saya cek dulu. SPPD, SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas.
Kalau yang tadi ya bukan bisnis yang bisnis leaders ya, tapi kalau yang acaranya pemerintahan segala macam, konferensi seminar itu kenapa? Karena ada surat perintah perjalanan dinas SPPD. Itu ada kayak formnya, nanti dicap sama yang menyelenggarakan acaranya. Nah, dia dapat uang jalan. Jadi itulah sebagai penyelenggaranya, CEO-nya. Nah, ya memang bisnis konferensi, bisnis seminar, IO-nya. Ya memang bisnisnya dari situ. Dia menyelenggarakan seminar-seminar. Ya memang bisnisnya dari situ. Jadi kalau dilihat ya positif ya, bisnis seminar, bisnis conference. Meskipun ada yang dia kritik tadi yang sebenarnya cerita ngomong-ngomong doang, ada yang ceritanya adalah melaporkan pekerjaan yang sudah dilakukan. Misalnya ada proyek-proyek di pemerintahan itu ya, misalnya ada proyek ini. Nah, itu nanti ada mungkin some kind of FGD-nya ya, atau laporan terakhirnya bahwa ini yang sudah dikerjakan pelaporannya. Jadi itu diseminarkan ya, di ini kan. Jadi ya menurut saya nothing wrong with that gitu. Tapi memang yang dikritik adalah orang-orangnya yang dia sebutkan sebagai business leaders-nya ya, yang enggak itu. Bahkan dia mengusulkan ada beberapa hal yang diusulkan. Batasi jumlah presenternya. Oh, itu saya setuju banget. Jadi kadang-kadang seminar itu kan tadi, makanya ini bisnis seminar. Dia ngambil orangnya banyak sekali, dikasih waktu singkat. Botak nggak tuh saya tuh kalau disuruh ngasih presentasi yang topiknya, waduh menurut saya kasih waktu cuma tadinya awalnya 10 menit, kan dipadetin jadi 5 menit. Ngomong apa 5 menit ya? Itu kayak pitching aja ya, pitching bisnis plan kita ya. Jadi nggak ada in depth. Dan kalau komunikasi waktu panjang juga presenter tuh banyak yang ngelantur ke sana sini. Nah kalau di Padepokan Budi Raharjo ini ya memang saya ngelantur sana sini. Aduh kok jadi serak gini ya. Nah ini sifatnya juga beda ya. There's no time constraint gitu. Jadi ya cuma menghabiskan waktu Anda aja ya. Yang mana waktu Anda itu berharga. Jadi saya juga sebetulnya tidak mau ngecapruk sana sini ngasal gitu ya. Tapi ini format saya ada seperti ini ya, untuk melihat di balik layar atau cara saya yang natural begini. Jadi ya mohon maaf ya kalau agak ngelantur sana sini. Tapi saya selalu usahakan tidak ngelantur sana sini. Poinnya apa? Stick to the point ya. Jadi kalau presentasi juga begitu, saya stick to point ya. Nggak usah ngelantur sana sini, nggak usah. Ini kalau nggak bisa. Kalau kita bisa deliver semuanya dalam waktu 5 menit, given 15 minutes ya kita lakukan 5 menit ya. Kenapa kita perlu perpanjang gitu ya? Jadi nggak perlu perpanjang untuk ya for the sake of ya, hanya demi untuk memperpanjangnya gitu. Jadi gitu. Jadi saya tambahin lagi orang kan konferensi itu. Secara bisnis konferensi ya bagus. Nah sekarang ini lagi ribut-ributnya pengetatan ikat pinggang. Kementerian dan lembaga itu sedang dicekek anggarannya, dipotong, dipangkas. Nah, anggaran seminar dipotong. Ini bukan yang pertama kali bagi yang mungkin sekarang marah-marah. Ini bukan yang pertama kali kan, dulu juga pernah kejadian juga. Saya nggak tahu tahun berapa ya, tapi kejadian juga di pemerintahan Pak Jokowi ya, kejadian juga. Tapi seingat saya hanya tahan 1 tahun. Kemudian jalan lagi. Tapi itu industrinya itu industri IO ya, industri itu hotel, meeting room segala macam memang berdampak keras ya mereka. Ini nanti kita lihat bulan depan habis-habisan mereka ya. Nggak ada yang ngadain seminar lagi, nggak ada itu. Bagi pesertanya nggak ada lagi makan gratis. Nggak ada makan gratis, men. Aduh. Ya di sini kalau di sini ngopi dulu gratis ya, tapi cuma ngeliat aja. In real life kadang-kadang ditraktir sama Pak Budi lah ya. Back to the ini lagi ya. Ya saya kritik saya terhadap postingan itu adalah waktu itu saya kasih komentar gini. Mungkin dia berada di lingkungan yang salah. Maybe he is hanging with the wrong crowd. Tapi ya begitulah ya. Jadi ya jangan disalahkan juga. Take it with a grain of salt. Itu cara pandang dia, point of view dia demikian ya begitu. Tapi saya mengambilkan point of view yang lain. Yang negatifnya saya tambahin 2 tadi. Yang positifnya ya dia mungkin salah gaul aja. Karena ada banyak juga yang dikerjakan. Saya mau menceritakan yang saya kerjakan juga. Nanti saya nunggu dulu ya dokumentasinya. Ini ya kan biasanya saya cerita tentang yang IoT kami itu ya, yang itu sudah
sensor kami, weather sensor kami sudah kami pasang di Aceh, luarnya Aceh sana ya, di lautnya sana, dan satu lagi di Maros ya, Sulawesi Selatan. Nanti mudah-mudahan ada cerita yang lebih panjang tentang itu. Terus kemudian juga tadi saya mau ceritakan kemarin perjalanan ke Pak Buntoro ya, melihat pabriknya itu, progres-progresnya. Mungkin nanti habis Lebaran lah ya, kita buat acara yang formalnya, apa ya namanya, mungkin simposium atau apalah ya, kita kumpul-kumpul ya. Begitulah ya. Ini biasanya lebih panjang, tapi ini pagi ini saya pengen ngopi dan saya ingin kerja dulu. Ada setumpuk dokumen yang harus saya baca dan harus make decision hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Sedap ini. Bonusnya. Bonusnya dulu saya juga sering menjadi pembicara ya di mana-mana itu. Pembicaraan, meskipun saya banyak yang saya kerjakan, bukan ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi saya nggak hanya NATO ya, no action talk only, nggak, saya kerjakan ya. Banyak yang saya kerjakan, saya jadi pembicara. Saya tambahin lagi nih rahasianya. Bagi yang nonton sampai di belakang nih, asik nih rahasianya. Bagi pembicara ya kayak saya, nah, itu adalah honor. Nah, jadi pembicara. Jadi kenapa jadi pembicara, ada honornya men. Jadi ada bayarannya. Kayak ustadz ya. Ustadz itu kan ada honornya juga ternyata. Baru saya tahu ya. Oh, ada honornya. Ya masuk akal aja lah ya. Honor saya tidak sehebat ustadz kondang, tapi cukup hebat juga lah ya. Silahkan ini ya, kirim apa tuh? Patreon. Saya nggak punya Patreon deh. Kirim ke nomor rekening aja. Habis. Sehat semuanya ya. Assalamualaikum.